Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Komunikasi Organisasi, Program Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Ananda Arvitalia Putri, NIM saya 211201168. Perkenalkan, saya Fadli Ramadan, NIM 211211175. Saya dari Universitas Nusantara dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan peminatan Public Relation. Terdapat beberapa pandangan alternatif dalam perspektif ilmu komunikasi organisasi. Di antaranya yaitu realitas sosial, organisasi atau pengorganisasian, sifat manusia dan juga tindakan. Adapun dalam ruang lingkup daripada realitas sosial, ada yang disebut dengan perilaku dan objek, yang mana itu merupakan konstruksi sosial karena ia bergantung pada manusia untuk membuat perilaku ataupun tindakan, termasuk di dalamnya adalah objek secara signifikan. Karena suatu objek sosial sekedar objek yang mempunyai makna bagi suatu kolektivitas atau menuntut tindakan manusia. Objektif merujuk pada pandangan bahwa objek-objek, perilaku-perilaku, peristiwa-peristiwa eksis dalam masyarakat, sedangkan subjektif menunjukkan bahwa realitas itu sendiri adalah suatu konstruksi sosial. Dan yang kedua juga ada organisasi atau pengorganisasian. Yang dimaksud dengan organisasi atau pengorganisasian yaitu di mana sebagian orang mempunyai cara pandang baik objektif ataupun subjektif. Pandangan objektif antara lain menyarankan bahwa sebuah organisasi adalah bersifat fisik dan juga konkret. Dan juga sebagian lainnya menganggap organisasi sebagai wadah. Organisasi eksis seperti semua unsur yang membentuk organisasi tersebut ditempatkan dalam satu wadah yang disebut dengan organisasi. Atau secara khas dianggap sebagai kata benda, yaitu organisasi. Sedangkan pengorganisasian dianggap sebagai kata kerja. Dan yang ketiga yaitu sifat manusia. Gagasan-gagasan mengenai bagaimana sifat manusia dan sifat realitas adalah saling berhubungan. Pendekatan objektif sangat menekankan lingkungan sebagai suatu faktor keberhasilan, serta kelangsungan hidup mereka bergantung pada seberapa baik mereka beradaptasi dengan realitas yang nyata. Suatu bagian penting di proses adaptasi ini adalah mendefinisikan lingkungan secara layak dan memenuhi persyaratan. Dan yang keempat atau terakhir adalah tindakan manusia itu sendiri, yang mana kaum objektivis dan kaum subjektivis menggunakan perspektif yang berbeda dalam memandang tindakan manusia. Mereka bertindak berdasarkan tujuan dan mempertimbangkan konsekuensi tujuan mereka secara hati-hati. Bagi kaum subjektivitas, tindakan muncul dari proses sosial dan interaksi manusia, sedangkan fokusnya adalah perilaku yang berkembang atau disebut dengan emergent, yang bergantung pada konstruksi sosial yang terjadi selama proses interaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memaparkan pemetaan tubuh organisasi. Pemetaan adalah visualisasi dari rangkaian seluruh aktivitas suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tersebut tergambar dengan sangat jelas. Dengan pemetaan proses sebuah tubuh organisasi memiliki dokumentasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga memungkinkan kita untuk menganalisa pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi peningkatan kepuasan pelanggan, identifikasi terhadap waktu pengurangan proses, mereduksi tahapan proses yang tidak menghasilkan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan memudahkan pengukuran kinerja. Dan terdapat pemetaan strategi dalam komunikasi organisasi. Pertama, mengenali karakteristik komunikan. Ketika berkomunikasi, tentunya terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Beberapa pihak tersebut adalah pemberi informasi selaku komunikator dan penerima informasi selaku komunikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kita pandangan tentang karakter lawan bicara.
agar kita mengetahui hal apa yang disukai olehnya dan hal apa yang tidak disukai olehnya. Yang kedua, melakukan prinsip dasar komunikasi. Sistem komunikasi yang kedua adalah untuk melakukan komunikasi dengan prinsip dasar komunikasi seperti berbicara dengan baik, sopan, memiliki etika dan tata krama, serta prinsip dasar komunikasi yang lainnya. Ketika komunikasi organisasi dilakukan dengan prinsip dasar komunikasi, maka komunikasi tersebut akan mampu untuk menggali informasi yang lebih dalam dari diri komunikan atau lawan bicara. Selain itu, prinsip dasar yang digunakan juga akan berpengaruh dalam penilaian komunikan terhadap diri kita sebagai komunikator dan terhadap organisasi kita. Dengan kata lain, pemberian atau pertukaran informasi yang kita lakukan tidak mempunyai etika, berarti orang yang akan melakukan pertukaran informasi tersebut juga tidak mempunyai etika. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun komunikasi nonverbal akan sangat berpengaruh dengan citra diri dan citra organisasi. Oleh sebab itu, ketika merancang strategi komunikasi organisasi, harus memikirkan cara untuk mendapatkan atau mengaplikasikan sebuah komunikasi dengan baik. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka lawan bicara kita pun dalam sebuah organisasi akan merasa puas terhadap apa yang kita terangkan atau apa yang kita informasikan. Contoh misalnya kita sedang berkomunikasi mengenai pembangunan gedung organisasi, maka kita pastikan lagi bahwa kita memang bisa melakukan penjelasan dengan baik terkait dengan kenapa dan mengapa gedung itu harus dibangun untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan dari anggota organisasi lainnya. Sekiranya terdapat daripada 4 fungsi dalam komunikasi organisasi, diantaranya yaitu fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi informatif, dan yang keempat adalah fungsi integratif. Yang pertama yaitu fungsi informatif, merupakan fungsi yang mana dijelaskan oleh Sanjaya bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi regulatif, yang mana fungsi ini diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang akan ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi persuasif, di mana fungsi ini memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi atau untuk membujuk anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Sedangkan yang keempat atau terakhir adalah fungsi integratif, di mana fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Sifat komunikasi organisasi yaitu sebagai berikut. Pertama, ada komunikasi. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk komunikator dan disampaikan lewat komunikan secara tertulis ataupun lisan. Contohnya ketika kita sedang bercakap-cakap lewat telepon dengan teman. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak
menggunakan kata-kata, misalnya seperti bahasa tubuh dan gerakan tangan. Contohnya mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan atasan, karena tujuannya untuk menghormati orang tersebut. Itu termasuk contoh komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga ada komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dan komunikan. Pesan disampaikan secara langsung dari komunikator dan secara langsung dapat langsung menerima umpan balik atau feedback dari komunikannya tersebut. Contohnya saat dosen sedang menerangkan materi pembelajaran bersama mahasiswa dalam ruang kelas. Dan yang keempat ada komunikasi bermedia. Komunikasi ini adalah proses komunikasi yang menggunakan saluran, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik atau pengirim ke penerima. Contohnya seperti koran, surat kabar, buku, brosur, spanduk, dan lain-lain hal sebagainya. Sekian penyampaian dari saya selaku kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.